Hari ini, marilah kita mengambil masa untuk mempelajari firman Tuhan di bawah tajuk Paskah yang Tuhan perintahkan kita untuk sambut. Melalui tajuk ini, marilah pastikan masa depan kita yang dijanjikan dengan menyambut Paskah. Marilah melihat buku Yesaya, bab 46, ayat 10. Yang memberitahukan dari bila, mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala. Dia memberitahu segala sesuatu tentang masa depan kita dari zaman purbakala. Apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan sudah memberitahu masa depan manusia. Walaupun futuris yang terkenal bercakap atau membincangkan tentang masa depan bumi, mereka tidak mengetahuinya. Mereka mungkin meramalkan secara umum, berkata, masa depan mungkin sebegini. Tetapi dapatkah mereka mengetahui setepatnya apa yang akan berlaku pada masa depan? Namun Tuhan menjelaskan setepatnya masa depan bumi dan bahkan masa depan manusia pun dari mulanya. Kalau begitu, masa depan manusia adalah terang atau gelap? Masa depan manusia yang diramalkan Tuhan. Memandangkan Tuhan membuka jalan yang mulia ke kerajaan syurga abadi, betapa terangnya masa depan kita. Walaupun begitu, bagi orang yang tidak mempercayai dan mengikuti jalan yang mulia itu, masa depan dia hanyalah gelap. Sebab itulah Tuhan menyuruh kita untuk mempercayai Dia. Untuk pergi ke dunia abadi yang seterusnya, ada proses tertentu yang harus kita lalui. Pada zaman Nuh, Tuhan menghakimi orang jahat dan menghukum mereka melalui air. Pada zaman terakhir ini, waktu penghakiman pasti akan tiba untuk menghukum dunia ini melalui api. Apakah yang akan terjadi apabila waktu itu tamat? Langit baru dan bumi baru yang abadi, yaitu dunia yang baru akan dibuka untuk kita. Dan hukuman neraka yang abadi akan diberikan kepada orang jahat. Tuhan memberitahu tentang masa depan kita sejelasnya. Ada perbezaan yang pasti antara masa depan kita dengan masa depan orang yang tidak mempercayai Tuhan. Sebab itulah kita sedang menginjil setekunnya agar semua manusia dapat memilih masa depan yang gembira. Bukan? Sila memilih kehidupan ini demi masa depan Anda yang terang. Kita memperkenalkan message ini dan inilah penginjilan. Bukan? Melalui penginjilan, kita harus menjadikan masa depan manusia lebih terang. Kira-kira 3.500 tahun dahulu, Tuhan yang melihat hal yang kemudian dari mulanya, memerintahkan orang Israel yang hidup sebagai hamba di tanah Mesir untuk menyambut Paskah. Mengapakah Dia menyuruh mereka untuk menyambut Paskah? Apabila Tuhan menyuruh untuk melakukan sesuatu, mesti ada sebab tertentu. Apabila malapetaka menimpa di seluruh tanah Mesir, Tuhan memberikan kebenaran Paskah yang melaluinya mereka dilindungi dan melarikan diri dari malapetaka. Betul? Marilah melihat peristiwa itu. Buku Keluaran bab 12, ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah apa? Itulah Paskah bagi Tuhan. Inilah babak di mana Tuhan perintahkan Paskah buat kali pertama pada 3.500 tahun dahulu. Mengapa Tuhan perintahkan Paskah? Sebabnya berikut. Ayat 12. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Tuhan di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Di tanah Mesir,
Tuhan memerintahkan mereka untuk menyambut Paskah, supaya malapetaka akan melepasi mereka. Betul? Juga, sejurus sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyuruh mereka untuk menyambut Paskah sekali lagi. Mengapa? Setiap kali peristiwa sejarah yang hebat berlaku di bumi, kuasa dan kerja Tuhan yang hebat ditunjukkan. Jadi dia membiarkan umatnya untuk menyediakan Paskah terlebih dahulu. Ada sebab yang pasti bagi perkara-perkara yang Tuhan lakukan. Apabila Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, dia membiarkan mereka menyambut Paskah. Dan sebelum memasuki tanah Kanaan, dia membuatkan mereka menyambut Paskah. Juga, Tuhan menyuruh Nuh untuk membina bahtera, bukan? Mengapakah Tuhan perintahkan Nuh untuk membina bahtera? Demi menyelamatkan semua jenis makhluk hidup di bumi. Betul? Apabila Tuhan menyuruh melakukan sesuatu, pasti ada sebabnya. Ada sebab yang patut dilakukan. Menurut buku Yeremia bab 4, Tuhan berkata, pergi ke Sion. Marilah bertanya mengapa terhadap perintah itu. Mengapakah dia perintahkan kita untuk pergi ke Sion? Marilah melihat buku Yeremia bab 4 ayat 5. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Tuhan menyuruh umatnya untuk memasuki Sion, sebelum malapetaka dan kehancuran besar tiba. Marilah meringkaskannya. Mengapakah Tuhan berkata, membina bahtera? Marilah tanyakan soalan ini. Mengapa? Demi menyelamatkan Nuh. Sebelum keluaran, mengapakah Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menyambut Paskah, agar malapetaka dapat melepasi dan membebaskan mereka dari Mesir? Terhadap perintah di dalam buku Yeremia, bab 4 ayat 5, pergi ke Sion, marilah kita tanyakan soalan yang sama. Mengapa? Di sini juga, kita dapat melihat bahwa umat Tuhan dapat dilindungi dan diselamatkan hanya apabila memasuki Sion, sebelum kehancuran dan malapetaka terakhir yang besar tiba. Sebab itulah, setiap kali Tuhan mengarahkan tugas tertentu atau perintahkan untuk melakukan sesuatu, ada sebab dan tujuan yang jelas. Kita dapat pastikannya. Marilah menyambung dengan ayat 6. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi. Jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Ayat 7 berkata, singa telah bangkit dari beluka. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat. Telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing. Tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilikanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang. Perkara-perkara ini belum tiba, tetapi Tuhan memberitahu kita tentang masa depan manusia sejelasnya. Sebab itulah Tuhan mendesak kita agar cepat-cepat pergi ke Sion. Kini, ramai orang muda mengetahui sebaiknya tentang futuris seperti Jerome Glenn. Dia ialah sarjana yang sangat terkenal di dunia ini. Sebagai futuris, dia melakukan banyak penyelidikan tentang masa depan manusia dan meramalkan pelbagai jenis ramalan tentang masa depan. Dia menyebut pelbagai bidang, seperti kecerdasan buatan dan revolusi industri keempat. Melihat itu, saya terfikir tentang masa depan kita. Sebelum sarjana-sarjana membuat sebarang ramalan, Tuhan telah memberitahukan hal yang kemudian dari mulanya. Bahkan sebelum penciptaan pun, Tuhan menjelaskan tentang semuanya.
Kalau begitu, adakah masa depan kita hanya gelap sahaja? Tidak. Walaupun Tuhan telah membuka masa depan yang terang bagi manusia, mereka tidak menerimanya. Disebabkan mereka memilih masa depan gelap, Tuhan membiarkan mereka pergi ke sana. Namun, bagi orang yang memilih masa depan terang, Tuhan berjanji untuk membuka jalan yang mulia ke kerajaan syurga abadi. Sebab itulah kita memberitakan Paskah setekunnya. Tuhan mengetahui tentang masa depan kita lebih tepat daripada sesiapapun. Dia ialah peramal masa depan yang terbaik. Dan bahkan firman-Nya yang terkecil pun sempurna. Jadi kita harus berusaha lebih lagi untuk memberitakan firman Tuhan dengan kebanggaan dan keberanian. Bahkan buku terlaris yang terkenal pun boleh dibandingkan dengan Alkitab. Manusia akan menjalani kehidupan tertentu pada masa depan di bumi ini. Mereka hanya menyatakan tentang beberapa perkara dari dunia 3 dimensi. Namun Tuhan menunjukkan kita bukan hanya akhir dunia 3 dimensi ini, tetapi dunia 4 dan 5 dimensi juga. Dan bahkan tahap ketika kita akan menjadi imam adiraja di kerajaan syurga. Marilah melihat buku 2 Petrus, bab 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, kerana Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukankah Tuhan menunjukkan tentang semua masa depan kita? Kita boleh memilih sama ada masa depan yang terang atau masa depan yang gelap. Ia bergantung pada pilihan kita pada saat ini, hari ini. Sama ada mengikut firman Tuhan atau berpaling dari firman-Nya. Hari ini, Tuhan telah memberikan kita hak untuk memilih. Kita boleh memilih masa depan yang gelap atau masa depan yang terang. Dikatakan bahwa semuanya akan terjadi menurut perbuatan kita, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka selaras perbuatan mereka. Bukan? Tuhan datang dengan Paskah demi menyelamatkan kita, untuk memberikan kita masa depan yang terang. Marilah melihat buku Maliaki bab 4. Bab 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Tuhan berkata sesungguhnya, hari itu datang. Ini mungkin berlaku pada hari ini atau esok, atau di tengah malam atau subuh. Sebab itulah Alkitab memberitahu kita untuk selalu berjaga-jagalah. Menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu sesungguhnya hari itu tiba, tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melakukan apa? Berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kita akan sangat gembira, sehingga tidak dapat bertahan lagi. Tuhan akan memberikan kita saat yang penuh gembira ini. Berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ayat 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam.
hari itu pasti akan tiba. Untuk hari itu, Tuhan menubuhkan Paskah Perjanjian Baru yang malapetaka melepasi kita. Pada zaman ini, Dia juga memulihkan Paskah yang tersembunyi, kira-kira 1600 tahun, agar kita dapat menyambutnya, bukan? Marilah kita melihat lebih lagi tentang masa depan kita dan orang yang mengikut jalan Tuhan pergi ke mana. Buku Wahyu bab 21. Bab 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Dia akan menjadi Tuhan mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada apa? Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan anak-anak-Nya langit yang baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi maut, atau perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Inilah masa depan kita yang ditunjukkan oleh Tuhan. Inilah masa depan kita yang tidak dapat diramalkan oleh para futurist. Kita mesti ingat bahwa kita mempunyai masa depan yang cemerlang ini. Dan ia pasti akan terjadi. Jika manusia melihat seseorang yang lebih berpengetahuan daripada mereka, mereka menganggap orang itu sangat hebat. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Dia menerangkan masa depan kita dari perspektif dimensi yang berbeza. Marilah kita pergi ke bab 22. Bab 22 ayat 1. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Tuhan dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Tuhan dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka. Dan mereka akan apa? Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Adakah ini cerita seperti mimpi yang diperbuat oleh seseorang? Marilah melihat ayat 6. Lalu Ia berkata kepadaku, "Perkataan-perkataan ini apa? Tepat dan benar." Dan Tuhan yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya, Tuhan sedang menyediakan masa depan ini untuk kita. Manusia di dunia berkata tentang revolusi industri keempat dan kecerdasan buatan, dan juga dikatakan AI akan melangkaui manusia. Mereka banyak memikirkan tentangnya sekarang. Sudah tentu, lebih baik jika kehidupan manusia menjadi selesa. Saya tidak mahu membantah kemajuan sains, tetapi melangkaui itu, apa yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan bersungguh-sungguh memanggil manusia. Kita harus menantikan masa depan yang diberitahu oleh Tuhan dan berminat tentang masa depan kita. Betul? Semua manusia mesti mengetahui tentang masa depan yang Tuhan jelaskan kepada kita di dalam buku Wahyu. Di dalam buku Wahyu bab 21, Tuhan telah membenarkan masa depan yang indah di mana tidak akan ada lagi maut, atau perkabungan, atau kesakitan, tetapi hanya kehidupan kekal dan berkat dipenuhi pada setiap hari.
Jadi kita mesti memperhatikan firman Tuhan. Kemudian, masa depan yang indah itu akan terbentang pada akhirnya. Ia bukan mimpi tetapi realiti. Jadi, ayat 5 menerangkan, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Alkitab memberitahu kita bahwa jangan menambahkan atau mengurangkan apapun dari firman Tuhan, tetapi mematuhinya untuk mempunyai masa depan yang gemilang. Betul? Marilah melihat buku Wahyu, bab 22, ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kita tidak harus menambahkan atau mengurangkan daripada firman untuk masa depan kita. Adakah saya mematuhi firman Tuhan atau tidak? Sekarang, manusia berada di persimpangan pilihan. Oleh itu, kita harus membimbing semua manusia untuk menuju ke masa depan terang yang terbuka luas, bukan? Kita tidak patut membiarkan manusia untuk pergi ke hukuman, seperti yang kita baca sebentar tadi di dalam buku Maliaki. Tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Semua manusia mesti melalui proses tertentu yang disediakan Tuhan. Itulah Paskah. Sebab itulah Tuhan perintahkan kita untuk menyambut Paskah pada zaman ini. Di tanah Mesir juga, Dia berkata, sambutlah Paskah. Sejurus sebelum memasuki tanah Kanaan juga, Dia berkata, sambutlah Paskah. Mengapa Tuhan memerintahkan seperti ini? Sekarang, kita hidup pada zaman Injil, yaitu zaman terakhir. Tuhan memerintahkan kita untuk menyambut Paskah, kerana Dia telah membuka masa depan yang terang dan gembira untuk manusia. Kita semua sedang berjalan ke masa depan yang terang itu. Janganlah hanya berjalan secara membabi buta, tanpa mengetahui jalan apa yang kita lalui. Tetapi harus sadar bahwa jalan yang kita lalui adalah jalan menuju ke masa depan terang yang telah disediakan oleh Tuhan. Dari perspektif Tuhan yang mengetahui kesudahan dari mulanya, sekarang manusia di dunia berjalan ke masa depan yang gelap seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang yang mempunyai iman teguh terhadap masa depan yang terang adalah memberitakan Injil di Samaria dan ke penghujung bumi dengan mematuhi kehendak Bapa dan Ibu. Kita harus pergi dan memberitahu berita baik ini. Masa depanmu adalah terang. Jadi bimbinglah orang yang mempunyai masa depan yang gelap agar mereka dapat keluar ke masa depan yang terang. Inilah penginjilan, bukan? Masih ada roh malang yang hidup menuju ke masa depan yang gelap. Saya berharap bahwa Anda menjadi anak-anak lelaki dan perempuan Tuhan yang membimbing mereka untuk bertaubat, supaya mereka dapat kembali ke pangkuan Tuhan. Dengan ini saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.